Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifur Rahman, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Karangpucung, Cilacap. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 yang merupakan tugas dari 1.1a.8. Nah, di sini kita lihat semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik, yaitu ing ngarsa sing tulodo. Guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, ing madya mangun karso, guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dari murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga, tuturi handayani, yaitu guru harus memberi dorongan motivasi kepada anak didiknya. Tentunya pendidikan yang saat ini tuh harus berpihak pada murid sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, berikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif sesuai perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Contoh karakter yang dikembangkan yaitu gotong royong, kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kekuatan lokal konteks sosial budaya. Ya, di sini yaitu tentang nilai-nilai luhur budaya berupa gotong royong, religius, kreatif, toleransi, kritis, dan mandiri. Tentunya akan menciptakan dari profil pelajar Pancasila. Kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu berupa kearifan lokal, kemajuan zaman yang berupa pentingnya pemasukan fondasi kebudayaan alam dalam pendidikan bertujuan untuk mengembangkan manusia yang tidak hanya pintar secara kognitif saja, melainkan juga memiliki moral dan etika budi pekerti. Karakter profil pelajar Pancasila. Diibaratkan pendidikan adalah tempat persamaan benih-benih kebudayaan dalam bermasyarakat. Nah, di sini ada 3 pemantik pertanyaan berupa yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda pelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Oke, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yaitu saya lebih mengutamakan teacher center, berceramah, menghafalkan untuk anak-anak, dan sebagainya. Hanya kognitif anak yang selalu diperhatikan, yaitu berupa nilai angka. Sedangkan nilai yang lainnya tidak terlalu dipentingkan. Yaitu fokus guru utama pun hanya siswa bisa memahami materi, transfer ilmu saja, suasana tenang dan tertib. Kurang memahami karakteristik siswa pun itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian siswa pasif dan motivasi pun kurang dari saya untuk anak-anak. Ini contoh adalah kegiatan KBM sebelum mempelajari modul, yaitu saya berupa teacher center, hanya berceramah di depan kelas, anak-anak memperhatikan, dikasih tugas, kemudian menghafalkan kosakata terutama dalam bahasa Inggris. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, dalam kesempatan kali ini berkat modul 1.1 tentang Ki Hajar Dewantara, yaitu dapat merubah pemikiran saya berupa guru itu ternyata bukan satu-satunya sumber belajar utama, karena dari berbagai macam sumber. Dan pola pikir dalam teacher center pun berubah menjadi student center dalam pengaplikasian di kelas, jadi sehingga siswa lebih aktif dan sesuai keinginannya mereka, yaitu menghargai karakteristik siswa pun yang berbeda dan pembelajaran pun secara diferensiasi mengikuti kodrat mereka. Untuk merubah perilaku, saya memberikan kebebasan pada anak-anak dan bukan menuntutnya dalam pembelajaran. Yang kedua, saya pun kemas kegiatan KBM dengan baik, menarik, menyenangkan, dan lebih cermat melihat bakat anak, dilihat dari sisi selain kognitifnya.
Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD, yaitu dalam KBM saya lebih merancang kegiatan yang menarik, menyenangkan, disertai dengan permainan. Kemudian berbasis kearifan lokal setempat. Kemudian kegiatan KBM pun berdasarkan kodrat alam dan zaman. Nah, sedangkan dalam menuntun yaitu menerapkan sistem AMONG, menuntun bukan menuntut siswa, konsep merdeka belajar berupa P5 yaitu penguatan Pancasila, profil Pancasila terutama yang saya aplikasikan di sekolah saya yaitu belajar dari sampah. Anak-anak mengambil sampah hasil jajan mereka dibuat tikar dan nilai guna. Terakhir yaitu utamakan budi pekerti dan gotong royong. Nah, di sini sangat penting sekali karena sangat terkikis. Contohnya setiap pagi guru-guru menyambut siswa datang salaman dan selalu 5S, senyum, salam, sapa, seperti itu. Ini adalah bukti suatu kegiatan KBM setelah mempelajari modul yaitu diferensiasi student center, siswa lebih aktif lagi. Kemudian hasilnya pun mereka ada yang dari gambar, ada yang presentasi dan lain-lainnya. Dan yang paling terpenting adalah kodrat zamannya yaitu tentang CBT, Curriculum Based Test, yang saya akan aplikasikan secara penuh di sekolah saya. Baik tes, baik pembelajaran, dan lain-lain. Untuk kesimpulan dalam kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak, bukan menuntut sesuai dengan minat dan bakatnya dan kodratnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya kognitif saja, tetapi yang paling utama saat ini adalah penerapan budi pekerti dan gotong royong. Dan yang ketiga adalah pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada siswa. Oke, terima kasih. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.